Halo Sobat Mandala, kembali lagi bersama saya Anissa Nurfadila dalam program Mandala Talk. Nah kali ini Anissa lagi bersama dengan Ibu Kenny dan kita masih membahas nih buku Bu Kenny yang berjudul Bermain dan Belajar untuk Bertumbuh Melalui Pendidikan Waldorf. Nah kemarin kita udah bahas nih Bu, kita udah singgung sih sebenarnya sedikit ya tentang perkembangan anak dan 12 indranya. Nah sebetulnya perkembangan 12 indera ini kan digagasnya sama Rudolf Steiner kan tetap ya. Nah Ibu bisa nggak sih jelasin memangnya dari setiap perkembangan usia anak tuh inderanya juga ikut berkembang ya Bu ya gitu. Ya, oke. Nah, jadi memang Rudolf Steiner mengemukakan bahwa manusia itu punya 12 indera. Jadi anak-anak, remaja, dewasa 12 indera itu udah ada. Hanya perkembangannya berbeda-beda untuk setiap tahapan usia. Yang kemarin kita bicarakan ada 3 tahapan usia ya. 0 sampai 7 tahun, 7 14, 14 21. Yang mana 0 sampai 7 tahun itu ada 4 indera dasar yang perkembangannya kita fokuskan gitu ya. Yaitu sense of movement, indera gerak, indera keseimbangan, sense of balance, indera kehidupan, sense of life, dan indera peraba atau indera sentuh, sense of touch. Nah, pada usia 7-14 tahun ada 4 indera lagi, yaitu sense of sight, penglihatan, sense of smell, penciuman, kemudian sense of taste, perasa, dan sense of warmth atau kehangatan. Nah, 14 sampai 21 ada 4 indera lagi, yaitu sense of hearing, pendengaran, sense of word, kata-kata gitu ya, speech, kemudian sense of thought, indera pemikiran, dan sense of ego atau sense of I, yaitu individuality. Bisa dijelasin nggak Bu, kira-kira kita mulai dari usia 0 sampai 7 tahun. Berarti itu usia dimana anak-anak masih explore nih sebetulnya ya. Betul. Kira-kira indera apa aja sih gitu di usianya yang masih 0 sampai 7 tahun itu Bu? Nah, ya. Nah, tadi kan 4 indera dasar tadi ya, bagi saya yang sense of movement, balance, touch, dan life. Nah, menariknya nih ya, si keempat indera dasar ini akan mempengaruhi perkembangan indera lainnya pada usia 14 sampai 21 tahun. Nah, jadi si sense of touch ya, indera sentuh gitu ya, indera peraba, di mana anak itu sebaiknya kita beri kesempatan untuk bisa merasakan berbagai tekstur gitu ya, sehingga dia bisa mengetahui bahwa oh, saya tuh ada seperti ini tuh pipi saya, tangan saya gitu ya, dia bisa merasakan dirinya sendiri. Dan dia bisa merasakan hal-hal di luar dirinya gitu ya. Oh, ini ada tanah nih yang basah. Oh, ini ada pasir yang kayak gini teksturnya, ada air dan segala macam. Sehingga dia bisa merasakan adanya batasan antara dirinya dengan hal-hal di luar dirinya. Dan itu akan menjadi bekal bagi kepercayaan diri anak, yang kemudian akan mempengaruhi sense of I gitu ya, sense of individuality, bahwa saya adalah saya, orang lain adalah orang lain, saya memang mempunyai perbedaan dengan orang lain, tapi saya bisa menerima perbedaan tersebut. Nah, nanti 14-21 tahun sense of I itu seperti itu gitu. Nah, itu awalnya dari sense of touch. Nah, kemudian sense of life, indera kehidupan, di mana kita memberikan kesempatan pada anak untuk bisa hidup sehat. Waktu makan yang cukup, waktu tidur yang cukup gitu ya, waktu istirahat yang cukup, waktu bermain yang cukup gitu ya. Dan juga kita memberi kesempatan pada anak untuk merasakan sakit gitu. Jadi ketika dia mau naik misalnya manjat pohon misalnya ya, kita kadang-kadang kan aduh takut sehingga kita ngelarang gitu. Aduh jangan naik nanti jatuh gitu ya. Padahal ketika dia memang merasakan sakit, dia bisa merasakan oh ini rasanya sakit. Badan saya merasa ada sesuatu yang berbeda ketika saya sedang sehat dengan sedang sakit. Ketika saya badannya panas dengan ketika saya sehat, sehingga si anak bisa merasakan hal itu. Nah, sense of life ini nanti akan berpengaruh pada sense of thought, kemampuan dia berpikir pada usia 14-21 tahun. Karena ketika kita sehat, kita bisa berpikir dengan baik. Tapi ketika kita sakit, boro-boro disuruh mikir, ya kan, pengennya bawaannya tidur gitu. Lemas gitu ya. Lemas, benar.
Nah, sense of movement gitu ya dan sense of balance itu dua hal yang berjalan beriringan, di mana kita memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplor, mau lari, mau jalan, mau manjat gitu ya, mau apalagi ya, pokoknya gerakan-gerakan. Anak mah fitrahnya kan bergerak ya, Iya, betul. nggak ada anak yang duduk manis gitu Iya, kan, nggak apalagi ada. usianya masih 0 sampai 7 tahun Nah, lah ya, itu Bu, ya. dia. Mulai dari gerakan yang sederhana, dia mencoba untuk duduk, mencoba untuk merangkak, berdiri, sampai dia bisa lari. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa yang tumbuh pada diri anak selama 7 tahun pertamanya, sense of movement dan sense of balance. Nah, kemarin kita sempat membahas tentang gadget ya. Nah, iya, betul. Nah, ketika kita memberikan anak kesempatan untuk duduk manis di depan laptop atau TV karena menganggap bahwa wah, tenang nih anak saya duduk manis, santai gitu ya, maka kesempatan untuk movement dan balance-nya berkurang. Nah, padahal itu adalah bekal untuk perkembangan sense pada usia 14-21 tahun, yaitu sense of eye ya dan sense of hearing. Hearing di sini bukan hanya mendengar tapi menyimak. Nah, coba kita dalam kehidupan sehari-hari berapa banyak kita cuman ngedengerin omongan orang sama bisa nyimak Iya, dan memahami omongan karena orang. beda itu kan, Beda, hal yang beda. benar. Ketika kita tenang, diam, kita lebih bisa menyimak. Iya. Nah, ini juga termasuk sense of balance. Jadi sense of balance bukan hanya menjaga keseimbangan, tapi bagaimana si anak mampu untuk tenang, diam pada saat yang dibutuhkan. Nah, itu udah kita ngebahas sudah lower senses 0-7 tahun sama higher senses 14-21. Nah, kalau yang ada ini indera yang middle ya, yang pada usia 7-14 tahun nih perkembangannya. Nah, itu tuh ada sense of sight, ada sense of smell, ya, kemudian sense of taste dan sense of warmth gitu ya. Nah, pada intinya seperti namanya nih, penglihatan gitu ya, perasa, kemudian penciuman. Dan kalau warmth ini memang agak spesial karena dia sense yang merasakan kehangatan. Jadi perlu anak itu diberi lingkungan yang hangat, bukan hanya secara fisik, tapi secara psikologis juga. Jadi lingkungan yang hangat, cuaca kalau misalnya dingin, kasih baju hangat gitu ya, makanan yang hangat, dan relationship yang hangat. Antara orang tua Dan anak, antara anak dengan guru gitu, antara anak dengan kerabatnya gitu. Nah, ini akan memberi mereka rasa nyaman, rasa bahwa kemarin kita bicara mengenai dunia ini baik, dunia ini indah, dunia ini bisa dipercaya. Nah, itu juga semuanya dipengaruhi oleh kesempatan kita untuk memberikan nutrisi pada 12 sensis itu. Berarti gini Bu, tadi yang aku simak nih, berarti sebenarnya untuk di jenjang 14-21 berarti ya, itu tuh hasil dari apa yang mereka rasakan di usia-usianya yang mungkin golden age nggak sih Bu, segitu 0-7 masih golden age. Betul. Jadi mempunyai pengaruh besar mungkin ya Bu ya di usia-usia 0-7 tahun. Iya, betul. Nah, berarti kalau misalnya di 0-7 tahun nih Bu, ada satu indera nih yang memang nggak terpenuhi dengan baik gitu misalnya. Kira-kira apakah di usia 14-21 tahunnya dia akan menjadi anak yang berontak kah atau seperti apa gitu? Ya. Itu pertanyaan sejuta umat. Karena banyak juga yang nanya gitu ya. Nah, kalau misalnya 7 tahun pertama indranya masih ada PR lah ya gitu, pasti akan berpengaruh pada usia 14-21 tahunnya gitu ya. Yaitu mungkin pada sense of thought-nya, bagaimana dia berpikir dan menerima ide-ide atau gagasan orang lain, atau sense of hearing-nya, bagaimana dia menyimak, atau sense of word-nya, bagaimana dia menyampaikan sesuatu, atau sense of eye-nya, individuality-nya gitu ya, jati dirinya. Jadi itu pasti ada pengaruhnya gitu. Ya katakanlah ada kekurangan karena ini kan masih ada PR nih ya di sini. Berarti di sini sepertinya akan ada kekurangan gitu. Nah, cuman ada hal yang bisa dilakukan untuk dalam tanda kutip memperbaiki hal tersebut ya. Cuman effortnya, usahanya jadi lebih besar kita ya. Kalau misalnya usia 14 sampai 21 tahun kita masih punya PR di usia 7 tahun ke bawah.
Berarti gini Bu, di usia 0 sampai 7 tahun nih, mungkin kita sambungin ke pendidikan Waldorf ya. Kita sambungin ke pendidikan Waldorf yang sebetulnya bukan tidak mengutamakan sih, cuman untuk di bidang akademis kayak gitu kan tidak terlalu utama gitu ya Bu ya di pendidikan Waldorf itu. Nah, apakah di usia 0 sampai 7 tahun memang anak tuh dibiarkan untuk bermain gitu aja tanpa ada tuntutan, misalnya kan ya kita berkaca dari sekarang aja Bu ya, misalnya usia 4 tahun belum bisa baca tuh kok rasanya orang tua tuh jadi gelisah gitu, kayak anak aku tuh belum bisa ini, masuk TK belum bisa ini, belum bisa itu gitu. Jadi ya ada timbul keresahan gitu. Nah, menurut Ibu dan juga pendidikan Waldorf itu sendiri di 0 sampai 7 tahun ini, kira-kira sejatinya anak tuh harus kayak gimana sih Bu gitu? Nah, memang ya banyak orang yang beranggapan gitu ya, 7 tahun pertama main gitu ya, cuman main, hanya main. Kok cuman main sih? Padahal dari bermain itu anak mendapatkan banyak hal yang dia butuhkan, termasuk yang disebut akademis tadi, gitu kan. Nah, ketika dia misalnya main di bak pasir lah misalnya ya, dia main dengan kerang-kerang, dia main dengan batu-batu, dia main dengan kayu-kayu. Selesai main, dia rapihkan. Kalau di Jagat Alit ada waktu merapikan mainan ya. Jadi si kerang ditaruh bersama dengan kerang yang lainnya, si batu bersama dengan batu-batu yang lainnya, kayu bersama dengan kayu yang lainnya. Ini pelajaran apa? Matematika. Ya, pengklasifikasian gitu kan, pengklasifikasian. Kemudian si anak meskipun belum bisa berhitung, tapi dia sudah tahu bahwa ini ada bendanya 1, ini ada bendanya 2, meskipun dia tidak menyebutkan 1, 2, 3 sampai 20 misalnya, tidak. Tapi itu semua dia pelajari. Kemudian ini kok batu, ini keras, kok ini pasir kayak gini ya rasanya. Ini kan science ya. Ya, science. Kok ini lebih berat, kok yang ini lebih ringan. Ini juga kan science gitu. Dan kita memang tidak memberikan penjelasan, oh ini lebih berat karena terbuat dari apa enggak gitu ya. Tapi si anak muncul, kenapa ya ini lebih berat? Kenapa ya ini lebih ringan? Muncul rasa ingin tahu, muncul rasa kekaguman, muncul rasa ketertarikan. Dan itu yang menyebabkan si anak tuh merasa ingin tahu lagi, dan tahu lagi. Rasa kekaguman dan ketertarikan tersebut, karena kita tidak cepat-cepat memberikan ilmunya, sehingga kelak nanti di SD, di SMP, di SMA rasa kekaguman dan ketertarikan ini menjadi bekal mereka untuk mau belajar lebih, gitu ya. Lebih dan berasal dari kehendak diri sendiri gitu, bahwa belajar itu mengasihkan, bahwa belajar itu tidak membosankan. Nah, mendingan mana? Lebih baik kita memberikan kesempatan bermain yang seluas-luasnya sehingga mereka nanti tertarik untuk mengetahui lebih banyak, atau sejak dini kita kasih tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, A, B, C, D, E, F, G gitu. Ya, jadi berarti itu bisa sebenarnya ya Bu ya, kalau misalnya di psikologi sendiri mungkin ya ada ilmu sendiri lah. Mungkin anak bisa jadi bosan di tahap SD, mungkin bisa jadi ya, karena terlalu banyak ilmu yang dia serap dari kecil mungkin. Iya, yang belum waktunya. Iya, yang belum waktunya gitu ya. Berarti tadi nyambung ke dunia ini baik juga. Betul. Berarti kan karena kita mengajarkan kalau dengan main pasir tuh ada ininya, gitu, ada apanya ya, maksudnya timbul rasa ingin tahu gitu. Jadi kan ya betul, ada sesuatu yang penasaran gitu ya. Dan kekaguman itu loh yang bekalnya. Kekaguman itu, kenapa pasir kayak gini sehingga nanti akhirnya dia akan bertanya pada waktunya, siapa sih yang menciptakan pasir ini? Gitu. Nah itu. Dan kalau tadi dikatakan ya Waldorf tidak memberikan sesuatu yang sifatnya akademis atau kurang memberikan akademis, sebetulnya Waldorf memberikan itu, tapi di usia yang tepat. Gitu. Ya. Berarti untuk di playgroundnya sendiri kan itu berarti rata-rata usianya sampai 7 tahun mungkin ya Bu ya? Iya, sampai 7 tahun. Jadi itu masih dalam tahap yang bermain sambil belajar mungkin ya, itu explore mungkin ya, banyaknya. Mengeksplor ya, kan. Mungkin di tahap selanjutnya pasti ada kognitifnya mungkin. Betul, ada ya matematikanya, ya sainsnya, ya apanya ada. Hanya di usia SD itu tadi, bahwa dunia ini indah dan feeling yang ditumbuhkan. Jadi segala pelajaran itu akan dikaitkan kepada aspek seni di SD. Berarti belajar seni itu mulai di SD?
belajar seni udah mulai dari TK, Oh, udah karena mulai kita dari TK. banyak menyampaikan sesuatu dulu dengan lagu, dengan nyanyian gitu ya. Kemudian dongeng ada dimulai dengan alat musik. Nah, hanya di SD materi-materi pelajaran itu dihantarkan juga dengan seni, artinya dengan puisi, dengan menggambar, dengan melukis dan sebagainya. Oke, mungkin terakhir nih Bu. Tadi di 0 sampai 7 tahun, terus 7 sampai 14, 14 sampai 21. Berarti yang aku tangkap nih Bu, di 0 sampai 7 tahun berarti anak tuh lebih melihat, meniru mungkin ya, Ya, imitasi Bu. iya, Ada mengimitasi. di proses imitasi gitu. Betul. Makanya kenapa mungkin orang-orang sekitarnya gitu di lingkungan sekolah mungkin ya, atau di rumah gitu, kayak tadi mungkin di Jagat Alit sendiri ada momen dimana membersihkan mainannya itu sendiri. Ya, Itu berarti ya. bagian dari itu ya Bu ya. Ya, memberi kesempatan anak untuk mengimitasi perbuatan baik gitu ya. Terus berarti 7 sampai 14 itu apa Bu? Dia melalui imajinasi gitu. Jadi imajinasi yang dikembangkan melalui unsur seni dalam pendidikan tersebut. Oke, berarti yang terakhir adalah pola pikir mungkin. 14-21 itu melalui judgment ya. Jadi anak mulai menangkap ide-ide, gagasan, mulai menangkap kisah-kisah orang-orang yang punya punya nama Jadi lah biar gitu ya. termotivasi mungkin Termotivasi, ya, terinspirasi, betul. Dan kemudian dia mencerna itu dan kemudian dia bisa menghasilkan pemikiran sendiri. Oke, jadi sudah bisa menentukan mungkin ya, Ya. usia 14 hingga 21. Iya, harapannya. Kita cukupkan segini dulu aja Bu, nanti kita ketemu lagi di minggu depan yang pastinya akan membahas topik yang lebih seru lagi. Iya. Masih tentang pendidikan Waldorf dan juga aplikasinya terhadap anak-anak gitu ya. Oke Sobat Mandala, terima kasih sudah menonton program Mandala Talk kali ini. Jangan lupa subscribe Koran Mandala TV dan juga baca koranmandala.com. Sampai jumpa.